Halo semuanya, perkenalkan kami dari tim LAI 25 SM033. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari capstone kami, yaitu makronutrien. Adapun anggota dari tim ini yaitu saya sendiri, Afif Hamzah dari Universitas Negeri Medan. Saya Indro Jadatan Damanik dari Universitas Katolik Santo Thomas. Saya Rifki Maulana Pasaribu dari Politeknik Negeri Medan. Saya Julkipari Muda dari Politeknik Elektronik Teknologi Surabaya. Selanjutnya, sebelum kita jauh lebih lanjut, kenapa kami mengangkat judul ini? Dalam beberapa tahun terakhir, prevalensi penyakit metabolik seperti obesitas dan diabetes meningkat secara global. Dari data WHO tahun 2022 menyebutkan bahwa hal ini terutama disebabkan oleh ketidakseimbangan asupan dan pengeluaran energi, serta rendahnya literasi gizi, minimnya kebiasaan membaca informasi gizi digital, bahkan di kalangan penderita diabetes, memperburuk situasi ini. Nah, konsumsi makanan tinggi kalori, rendah gizi, pola makanan tidak teratur, dan gaya hidup sedentari masih menjadi faktor risiko utama. Kondisi ini menegaskan perlunya intervensi teknologi yang informatis, praktis, dan mudah diakses. Nah, seiring meningkatnya adopsi teknologi digital di bidang kesehatan, aplikasi berbasis AI menjadi sarana efektif untuk mendorong perubahan perilaku. Menjawab kebutuhan ini, kami mengembangkan makronutrien, aplikasi web yang menggunakan arsitektur mobile NetV2 dari algoritma CNN untuk mengklasifikasikan makanan melalui citra. Aplikasi ini menghitung indeks dan beban glikemik serta menyajikan informasi gizi seperti karbohidrat, gula, protein, dan kalori. Inovasi ini bertujuan meningkatkan literasi gizi dan mendukung gaya hidup sehat secara digital, cepat, dan terjangkau. Nah, kenapa kami mengangkat ini? Kami memilih tema keberlanjutan dan kesejahteraan karena kesehatan yang baik adalah fondasi kesejahteraan jangka panjang. Kak, Rendahnya masih jam. literasi gizi, terutama dalam memahami label nutrisi dan kebutuhan gizi harian, berdampak pada pola makanan tidak sehat dan meningkatnya penyakit seperti obesitas dan diabetes. Masalah utama yang kami tantangi adalah kurangnya kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam membuat pilihan makanan yang sehat dan juga tepat. Melalui aplikasi makronutrien, kami menghadirkan solusi digital yang edukatif dan mudah diakses untuk membantu membentuk gaya hidup yang lebih sehat dan berkelanjutan. Selanjutnya, Pada penelitian terdahulu, sudah ada yang meneliti mengenai tema yang serupa, yaitu pada penelitian Automatic Prediction of Glycemic Index kategori from food image using machine learning approach pada tahun 2022. Peneliti tersebut mencoba melakukan klasifikasi glycemic index makanan dengan mengekstraksi fitur tekstur, statistik, dan bentuk dari gambar makanan menggunakan model machine learning tradisional. Selanjutnya, adapun solusi yang kami ajukan adalah merupakan kombinasi MobileNet versi 2 dengan database makronutrisi dan glycemic index tidak hanya mengatasi keterbatasan penelitian sebelumnya yang hanya klasifikasi glycemic index berdasarkan gambar dan menggunakan model machine learning tradisional, tetapi juga menawarkan solusi terintegrasi untuk aplikasi dunia nyata. Pendekatan ini lebih efisien, akurat, dan memberikan nilai tambah berupa informasi makronutrisi yang langsung actionable bagi pengguna. Adapun tech stack dari proyek kami dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, Lalu di bagian hasil dari website prediksi glycemic index dan kalori makanan ini telah berhasil dikembangkan menjadi solusi digital yang praktis untuk manajemen nutrisi harian. Platform ini memberikan hasil analisis instan indeks glikemik dan kandungan kalori berbagai makanan melalui database terpercaya. Lalu untuk tampilan websitenya, di sini pertama ada tampilan login. Di sini jika kita sudah mempunyai akun, kita bisa masukkan email dan password, lalu bisa langsung masuk. Lalu untuk yang kedua tampilan register, jika belum memiliki akun, bisa mendaftarkan dulu di akun dengan ketentuan memasukkan nama, email, dan juga password. Lalu yang ketiga, jika sudah login, akan masuk ke tampilan berikut. Kita akan diminta untuk input foto dan klik analisa, lalu model akan menganalisa foto tersebut. Lalu untuk yang page selanjutnya, di sini ada page history. Di sini kita bisa menampilkan history yang telah kita analisa. Lalu untuk slide detailnya itu kita bisa melihat detail makanannya itu seperti GI-nya itu kalau misalnya merah itu berarti itu tinggi, lalu GL-nya itu
dan lain-lain. Lalu untuk dokumentasi akan saya berikan kepada Bang Zufli. Baik, untuk dokumentasinya sendiri, di sini kami sudah menyediakan link GitHub yang mana di github.com Micronutrition dan video link yang sudah kami taruh di Google Drive yang bisa diakses di link berikut. Selanjutnya merupakan Baik, video di sini tutorial saya ya. akan Silakan. mencoba melakukan tutorial terkait penggunaan aplikasi makronutrien, yang mana aplikasi yang dapat melakukan analisa terhadap nutrisi di sebuah makanan berdasarkan gambarnya. Oke, di sini kita berada di halaman login ya. Namun sebelum kita melakukan login, kita perlu Oke. Nah, di sini setelah kita berhasil membuat akun ya, kita bisa melakukan login. Ini kita akan diarahkan ke halaman beranda, yang mana nanti di sini tuh berisi history dari dia melakukan analisa. Jadi kita coba analisa dulu ya. Ayam goreng, terus kalorinya berapa, 145 kalori, proteinnya 20 gram, karbohidrat 7 gram, fatnya 1 gram. Nah, dan sini ada juga terkait glycemic indexnya, yang mana GI-nya itu ada 0, GL-nya itu 0. Nah, setelah itu kita coba analisa yang lain ya. Misal french fries goreng. Nah, di sini kita coba analisa. Dan di sini hasil analisanya kentang goreng ya. Kalorinya itu 276, proteinnya 30,1 gram. Tidak sesuai makanan ya, gambarnya bukan makanan nih misalnya ini. Nah, di sini saya coba analisa. Nah, maka dia akan diberi error ya, gambar yang diinput bukan makanan, mau input gambarnya. Lebih seperti ini. Terus misal kita coba balik ke berandanya. Nah, dia akan diberitahukan history kita. Nah, di sini tetap ada GI/GL-nya, kalorinya berapa ya seperti ini, terus kentang gorengnya berapa, terus ada analisis kapan. Nah, kita lihat di sini kalau GI/GL-nya itu di atas 50 ya, dia itu akan warna merah outline-nya, yang menandakan yang dimiliki kentang goreng ini tuh glycemic index-nya tuh bukan di batas yang normal wajar. Nah, di sini kita juga bisa lihat detail ya, kurang lebih seperti ini. Nah, nih, jadi detailnya kurang lebih seperti ini ya. Di sini ada hasil modelnya juga, klasifikasi ini tadi. Nah, confidence-nya juga 100. Ayam goreng ya, confidence-nya juga 100 seperti ini. Nah, itu dia yang tidak merupakan makanan tadi tidak akan tersimpan di history. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Oke, masuk pada pengembangan. Dengan rencana pengembangan, di sini kita pada tahap pertama akan melakukan pengembangan dalam penambahan dataset, itu estimasi sekitar 2 minggu. Lalu pembuatan database istilah untuk teknis seperti daftar pusaka untuk penerapan ke website, itu seperti istilah-istilah yang tidak umum yang belum orang-orang tahu, itu seperti apa itu glycemic index, itu akan kita buat di situ. Itu perkiraan 2 minggu. Lalu penambahan database user untuk rekomendasi yang lebih personal itu sekitar 4 minggu. Lalu migrasi model ke YOLO untuk object detection itu sekitar 2 minggu. Itu seperti supaya bisa modelnya itu bisa mendeteksi lebih banyak objek. Lalu untuk yang kelima, penerapan model generatif LLM dengan prompting untuk membuat rekomendasi sekitar 2 minggu, dan nutrisi harian yang dikonsumsi sekitar 4 minggu. Itu akan menerapkan LLM itu agar memperkaya jawaban dan juga membantu rekomendasi untuk user. Lalu yang keenam itu pembangunan pipeline CI/CD agar bisa pembelajarannya itu secara mandiri dan apa itu namanya, pokoknya yang ketujuh, migrasi aplikasi ke mobile. Itu kita akan menerapkan aplikasi ini ke mobile agar bisa lebih mudah diakses oleh user. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian kami. Terima kasih dan salam sejahtera.